recordingnya barangkali. Oke. Ya, baik. Silahkan barangkali kelompok 1, Mas Rian dan kawan-kawan. Sudah siap, Mas Rian? Mas Rian, bisa bantu untuk share screen, berbagi layarnya? Oke. Tampaknya masih di bandara ya. Masih masih di bandara. Ya, masih dalam perjalanan barangkali, Mbak Desi. Oh, ya, Mbak Desi. Sudah, Mbak Hidayatun. Sudah, oke. Ya. Mbak Hidayatun, adakah sudah bergabung di sini atau belum ya? Sudah, Mbak. Sembari kita menanti Pak Rian, mungkin kita bisa dimulai saja nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Desi Rufaidah, Mbak Hidayatun Nur, dan Pak Rian Hidayat. Kita akan bersama-sama membahas buku yang sudah kami baca, yaitu Teori Sastra Abad ke-20. Ini merupakan buku terjemahan yang cukup memusingkan, kita diputar-putarkan untuk bisa memahami buku ini. Semoga nanti apa yang kita sampaikan itu tidak keliru, dan nanti mohon masukan dari teman-teman atas apa yang kami sampaikan terkait dengan buku yang kami baca ini. Di dalam buku ini ada 6 bab yang akan kita diskusikan bersama. Kelompok kami mendapatkan yang pertama yaitu pada bagian pengantar. Di bagian pengantar ini ada 3 hal besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu pentingnya dasar teori sastra, kedua pandangan para ahli mengenai teori sastra, dan yang ketiga adalah interpretasi dan evaluasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hidayatun. Pada Mbak Hidayatun, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Desi Rufaidah dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengantar pada buku Teori Sastra Abad 21. Nah, di sini ada tentang pentingnya dasar teori sastra. Jadi setelah kami membaca bukunya, kami menyimpulkan bahwa pentingnya teori dasar teori sastra ini pertama untuk penelitian ilmiah tentang sastra. Nah, jadi jika mahasiswa ataupun kita yang berminat di bidang sastra bisa membaca dasar teori sastra ini sebagai pedoman atau rujukan, maaf Pak Desi, sebagai rujukan supaya bisa memilah ataupun menjadikan sastra ini ataupun sebuah karya sastra menjadi penelitian ilmiah. Nah, kemudian pentingnya dasar teori sastra itu juga untuk membandingkan gagasan lampau. Maksudnya di sini adalah konsep dari teori sastra itu sendiri yang lama dengan yang baru, yaitu tentang teori sastra. Nah, dari berbagai para ahli. Nah, selanjutnya di sini juga nanti akan dibicarakan tentang klasifikasi jenis karya sastra. Mohon maaf ini karena ada suara yang lain karena rumah saya dekat dengan masjid, jadi mungkin agak terganggu. Kemudian klasifikasi genre sastra. Jadi di sini di buku ini nantinya juga akan dijabarkan ataupun dibahas tentang jenis-jenis dari karya sastra itu sendiri. Nah, kemudian baru periode sastra. Nah, karya sastra itu berdasarkan kurun waktu atau periodenya. Nah, kalau di sini ada pendapat para ahli tentang teori sastra itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah Rene Wellek, ya. Yang kedua Jack Watson. Nah, jadi di sini pendapat antara kedua ahli ini berbeda. Kalau Rene Wellek ini berpendapat bisa dikaji sastra itu berdasarkan periodenya. Kemudian dengan otomatis juga bisa dikaitkan dengan sejarah sastranya. Nah, kalau
Jack Watson itu menolak periode sastra itu sendiri. Mengapa? Karena menurut Watson ini yang lebih penting itu kenyataan yang ada dalam masyarakat yang bisa diangkat dalam karya sastra itu sendiri. Nah, jadi berbeda. Nah, sedangkan pengertian dari periode sastra di sini disebutkan bahwa periode sastra itu merupakan sebuah gagasan regulatif sastra pada masa lampau dan yang sekarang perlu digabungkan. Nah, itu menurut Rene Welek. Nah, tapi kalau Watson itu berbeda pendapatnya, jadi tidak perlu digabungkan, hanya pada periode yang sekarang saja dikaji. Nah, jadi itu pembahasan dari slide selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan karena di pengantar ini tidak terlalu banyak halamannya, jadi mungkin slide kami tidak terlalu banyak. Ya, selanjutnya saya serahkan lagi kepada Mbak Desi. Ya, terima kasih Bu Hidayatun. Selanjutnya saya akan menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hidayatun terkait dengan batasan sastra itu berdasarkan diakronis dan sinkronis. Diakronis itu sastra dalam beberapa masa atau beberapa periode, sedangkan kalau sinkronis itu dalam satu masa atau satu periode. Menurut Tinjanov, sastra sebagai suatu konstruksi linguistik yang dinamis. Suatu teks sastra di suatu tempat dan waktu tertentu telah diterima, tapi belum tentu di waktu ataupun di tempat yang lain itu sastra tersebut bisa diterima. Selain itu, ada kalanya penulis karya sastra itu akan menggunakan kosakata istilah yang sudah lampau atau sudah dilupakan, karena si penulis karya sastra itu tidak selalu memproduksi istilah-istilah yang baru. Kemudian di sini ada dua pendapat mengenai interpretasi dan evaluasi menurut Wolfgang Kaiser dan Welek dan Warren. Menurut Wolfgang Kaiser, interpretasi itu harus berfokus pada karya sastra sebagai seni. Evaluasi melekat dalam interpretasi. Interpretasi sekaligus memberikan evaluasi sehingga antara evaluasi dan interpretasi itu tidak dapat dipisahkan. Pendapat Wolfgang Kaiser ini sejalan dengan pendapat Emil Steiger dan Tessing. Nah, Wolfgang Kaiser ini juga mempertimbangkan pemeriksaan kondisi historis untuk melakukan interpretasi kondisi yang melihat bagaimana latar belakang penciptaan karya sastra. Sedangkan menurut Welek dan Warren, interpretasi dan evaluasi itu masih bisa dipisahkan, meski jarang atau tidak dapat dipraktikkan. Sehingga Welek dan Warren ini tidak setegas Wolfgang Kaiser yang benar-benar menolak bahwa evaluasi dan interpretasi ya harus digabungkan, tidak dapat dipisahkan karena ini melekat. Welek dan Warren itu memahami puisi itu sejalan dengan menilai puisi, menilai sekaligus menganalisis puisi. Karena evaluasi muncul dari pemahaman, evaluasi yang benar muncul dari pemahaman yang benar. Kalau tadi Wolfgang Kaiser itu mempertimbangkan pemeriksaan kondisi historis dalam melakukan interpretasi dan evaluasi, tapi kalau Welek dan Warren itu tidak mempertimbangkan kondisi historis. Itu untuk yang interpretasi dan evaluasi ada dua pendapat. Selanjutnya ada apa yang diharapkan dari teori sastra ini akan disampaikan oleh Pak Rian. Monggo Pak Rian. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi di buku yang kita baca ya, itu ada sebuah pertanyaan bahwa apakah yang diharapkan dari teori sastra gitu ya. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama untuk orang yang biasa gitu ya. Jadi untuk orang yang biasa mengambil teori dari Welek, yaitu studi tentang prinsip-prinsip sastra, kategori-kategorinya, kriteria dan jenisnya. Tetapi jika orang-orang yang mengikuti konsep sastra ini, di dalam buku itu ada dari Hempel ya. Teori-teori biasanya diperkenalkan bila studi sebelumnya mengenai kelompok fenomena telah menyingkap sistem keseragaman yang bisa diungkapkan di dalam bentuk hukum-hukum empiris. Itu ending dari pengantar di buku abad 20. Saya kembalikan ke Ibu Desi. Ya, terima kasih. Begitu teman-teman paparan dari kelompok 1. Saya kembalikan ke Mbak Rosita atau ke Pak Asep dan Pak Yanuar. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok 1.
mungkin diskusi akan kita laksanakan setelah pemaparan 3 kelompok nih, Bapak Ibu, agar waktunya bisa efektif begitu. Barangkali silakan untuk kelompok 2 bisa memulai presentasi paparan materinya, silakan. Baik, terima kasih. Pak Rosita sudah mempersilahkan kelompok 2. Ini kelompok 2. Mohon izin share screen. Apakah sudah muncul? Sudah, Mbak Winda? Ya, Mbak. Oh, baik, terima kasih. Dari kelompok 2 itu akan membahas berkaitan dengan formalisme Rusia, strukturalisme Ceko, dan semiotik Soviet. Nah, ini anggota kami. Yang pertama ada Ibu Hera, kemudian ada saya sendiri, ada Pak Nanda, dan ada Pak Dwi. Nah, mungkin langsung saja ya, biar waktunya tidak terbuang. Yang pertama di sini berkaitan dengan formalisme Rusia. Nah, formalisme Rusia itu ditutup pada tahun 1920, kemudian 25 tahun atau 30 tahun berikutnya dibuka kembali. Formalisme Rusia diteliti lagi, kemudian dikritik dan dikembangkan kembali dan berhubungan dengan teori informasi dan semiotika. Nah, awal mulanya formalisme Rusia ini ada 2 kelompok ya, atau 2 wilayah ya. Itu ada dari cabang Moskow dan cabang Leningrad. Ya. Nah, di formalisme dari Moskow ini tokohnya yaitu Roman Jacob yang memandang teori sastra dan puitik sebagai bagian dari integral linguistik. Pandangannya bahwa puisi adalah bahasa dan dalam fungsi estetik yang dipublikasikan pada tahun 1921. Ya, Mbak Winda, Kalau mohon maaf, oh ya, salinannya belum berubah, memang baru di judul ya? oh iya, Oh iya, baik. mungkin mohon maaf, mungkin ini berkaitan dengan sinyalnya ya. Oh iya, Sudah iya. ini sudah Belum, Mbak Winda, berpindah belum? belum, masih Oh ya, di judul. coba saya ulang lagi saja ya. Sudah, Mbak Winda, sudah berjalan. Sudah, oh ya. Apakah sudah muncul? Ya, sudah, Mbak. Oh iya. Oke, boleh saya lanjutkan? Nah, tadi dari kaum formalis cabang Moskow ya. Kemudian saya lanjutkan ke formalis cabang Leningrad tahun 1916, dikenal dengan masyarakat studi bahasa puitis yang lebih mengambil sudut pandang berkaitan dengan linguistik. Nah, hampir semua teoritikus sastra di Eropa berpedoman pada tradisi formalisme yang menekankan kecenderungan perbedaan dalam menginterpretasikan mengenai formalisme. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan tuntutan keterandalan ilmiah. Nah, salah satu tujuan utama formalisme yaitu studi ilmiah mengenai sastra yang didasarkan dalam keyakinan bahwa studi seperti itu memang pantas dilakukan. Kaum formalis yang mempertanyakan studi ilmiah, mereka percaya bahwa studi mereka akan meningkatkan kemampuan pembaca untuk membaca teks sastra dengan cara yang tepat
menurut pendapat mereka, persepsi artistik memperbaiki kesadaran kita. Nah, itu secara tidak langsung, kaum formalis memiliki landasan psikologi karena pengalaman mereka secara langsung merupakan tujuan utama. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari formalis. Ya, ada Slowski dan Jacobson. Kemudian, nah ini beberapa pendapat dari Jacobson bahwa sastra sebagai objek ilmu sastra, kemudian Jacob dan H. Bahwa unsur dan faktor tertentu harus diabstraksikan dari teks sastra, dipelajari secara terpisah dari teks dan konteksnya. Nah, kemudian ditambahkan oleh asumsi dari Kreutzig ya, bahwa apabila bentuk baru ya dalam karya sastra itu harus adanya isi yang baru, kemudian isi tersebut disesuaikan oleh bentuknya. Nah, kemudian berkaitan dengan formalisme Rusia bisa akan dilanjutkan oleh Bu Hera. Ya, terima kasih Bu Winda. Saya lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Maaf ini tidak bisa on cam ya teman-teman karena sinyalnya lagi kurang bersahabat ini di tempat saya. Lagi pemasangan wifi juga ini, yang lama dan yang baru sedang diganti. Saya lanjutkan. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Jelas, Mbak Hera. Jelas. Ya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang formalisme Rusia. Jadi secara etimologis, formalisme itu berasal dari kata forma yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan, ritme, rima, bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya ya. Nah, jadi formalisme Rusia ini adalah aliran kritik sastra yang lahir di Rusia pada tahun 1920-an sebagai reaksi terhadap aliran kritik sastra yang berlaku di Rusia waktu itu ya, yang mementingkan isi dan ciri sosial sebuah karya sastra. Nah, formalisme Rusia ini adalah sebutan yang diberikan kepada kelompok yang mengembangkan sebuah metode yang mereka sebut sebagai metode formal atau formal method. Kemudian slide ya. Jadi kaum formalis menolak anggapan bahwa teks sastra adalah pencerminan individu ataupun gambaran masyarakat. Jadi mereka teks sastra itu fakta kebendaan yang terbangun atas kata-kata. Kemudian kaum formalis tidak lagi menjadikan puisi sebagai satu-satunya objek pengkajian, juga tidak lagi terpadu sarana yang menyajikan atau mengasingkan karya sastra. Jadi di sini Slowski mengembangkan teori oposisi atau fabula, atau bisa disebut dengan story, dengan suzet, plot. Ya, fabula itu adalah bahan dasar berupa jalan cerita yang menurut logika dan kronologi peristiwa. Sedangkan suzet itu adalah sarana untuk menjadikan jalan cerita menjadi ganjil atau menjadi aneh atau bervariasi. Kemudian slide berikutnya, Mbak Winda.
Nah, di sini ada konsep-konsep formalisme Rusia. Konsep formalisme Rusia ini tentang puisi, di sini kaum formalis periode awal cenderung mengidentifikasikan kesusastraan dengan kepuitisan. Jadi puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sastra secara menginti. Definisi mereka tentang puisi adalah susunan tuturan yang ke dalamnya terjaring keseluruhan tekstur bunyi. Faktor pembangun puisi yang paling penting di sini adalah ritme. Kemudian konsep formalisme Rusia tentang prosa. Jadi di sini formalis tentang kesusastraan itu adalah definisi yang mendasarkan pada sifat pembeda atau pertentangan. Jadi unsur yang membentuk kesusastraan hanyalah pembedanya dengan aturan fakta yang lainnya. Jadi menurut Victor, di sini sastra mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomatis dalam pengamatan dan penerapan pembaca dapat didobrak dengan sarana bahasanya. Jadi pada hakikatnya ciri pembeda yang membedakan genre bukanlah sifat gaya khas, tetapi lebih merupakan sifat pertentangan yang membina genre yang bersangkutan sebagai kesusastraan. Sifat pertentangan yang terdapat di dalam prosa adalah antara unsur fabula dan unsur sujet. Nah, kemudian fakta sebagai landasan fabula. Bertolak dari pandangan tersebut dapat dirunut lebih jauh bahwa Zuzet pada dasarnya dapat merupakan defamiliasi dari fakta yang merupakan landasan fabula. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Zuzet di dalam karya sastra prosa pada dasarnya merupakan defamiliasi fabula. Fabula sebagai cerita yang difamiliasikan di dalam Zuzet tentunya dapat muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh hal tertentu. Salah satu hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fabula adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, atau biasa disebut dengan fakta. Nah, hal itu berarti bahwa fakta dapat menjadi landasan bagi munculnya fabula. Nah, kemudian defamiliarisasi dapat di sini menurut Victor yang dimaksud Zuzet bukan hanya susunan peristiwa cerita, melainkan juga semua sarana yang dipergunakan untuk menyela dan menunda penceritaan, digresi, regresi, kemudian permainan-permainan tipografis, pemindahan bagian-bagian buku seperti kata pengantar, persembahan, dan sebagainya. Kemudian slide berikutnya, Mbak Winda. Nah, di sini ada tokoh-tokoh paham formalisme Barat, yaitu yang pertama ada Victor. Victor mengumpulkan pendapat bahwa kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek yang mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Jadi proses penyulapan oleh pengarang ini disebut dengan defamiliasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing atau teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Kemudian di sini ada Boris. Ya, Boris memberikan penegasan kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Jadi mereka berusaha untuk menyanggah prinsip-prinsip estetika subjektif yang didukung kaum simbolis. Kemudian yang terakhir itu ada Boris Tomaszewski menyebutkan motif
Motif sebagai satuan alur terkecil, secara umum motif berarti sebuah unsur yang penuh arti yang diulang-ulang di dalam satu dan sejumlah karya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Dwi. Ya, terima kasih rekan-rekan. Langsung saja untuk selanjutnya itu analisis motif. Analisis motif di sini setelah menerima konsep struktur kaum formalis Rusia memperkenalkan di struktur yang diatur. Itu lawan dari lama yang teratur yang harus menanggung lama mengenai bentuk dan isi struktur teks sastra. Yang di sini ya misalnya ada rima dalam kamus rima yang nyata atau yang dibayangkan tergolong dalam materi puisi yang tidak teratur. Ya. Motif merupakan union motif yang tidak bisa dibagikan. Prof 1928 18. Lanjut untuk slide-nya. Prof juga menyimpulkan bahwa motif-motif yang berbeda bisa mendiskusikan tindakan serupa meskipun tokoh-tokoh yang sifat-sifatnya mereka bisa berbeda-beda. Nah, ini tokoh Prof sendiri ya, menyimpulkan yang berbeda-beda. Dengan misalnya motif-motif seorang raja memberikan seekor burung Garuda kepada seorang pahlawan, Garuda itu membawa sang pahlawan terbang ke kerajaan dan seorang tua memberi seekor kuda. Walaupun ada sejumlah besar motif Prof membedakan menjadi 31 fungsi karakter dalam materi yang ini, ia sendiri selidik hal ini mendorong dia sampai pada tesis bahwa jumlah fungsi tokoh ya si tokoh dongeng atau terbatas, dia pun menyimpulkan bahwa urutan fungsi-fungsi itu selalu sama, tapi segera menambahkan bahwa aturan itu hanya berlaku bagi dongeng. Nah, di dalam dongeng fungsi-fungsi tertentu bisa dihapus, ya, bisa dihapus dari urutan yang sudah ditetapkan dan fungsi-fungsi tertentu bisa diulang. Prof 1928 18 ya. Untuk Junior Ceko, untuk selanjutnya dilanjut. Di sini Cek Mukaski 18 struktural Ceko yang sangat terkenal dalam bidang studi sastra. Ia menguraikan tesis bahwa studi tentang teks sastra pada prinsipnya mustahil. Lebih dari kaum formalis Rusia yang menyatakan agasnya mengenai masalah-masalah estetik ini, mendorongnya mendefinisikan objek estetis dengan cara yang sesuai dengan pendorongan Kristianis dan formalis Rusia 1909. Dalam sumbangannya bagi Kongres Filsafat Internasional ke-8 di Praha, Mukaru membicarakan konsep mengenai seni sebagai fakta, ya, gagasan setiap objek estetika, tanda struktur dan nilai yang tegak, konteks strukturalisme dengan berbasis materialis. Ya, dan ini disampaikan oleh Praha pada pembicaraannya pada konsepnya yang memenuhi seni sastra fakta 1934. Dalam pada itu merupakan tanda struktur dan nilai yang ia tegaskan biar dianggap sebagai tanda dua dari struktur tersebut. Struktur Ceko yang formalis Rusia menerima lagi struktur Ceko dan Rusia yaitu keyakinan terhadap mendeteksi kondisi potensi dalam ciri-ciri ketik, tetapi dalam kasus Mukoslavia percobaan tersebut bahkan merupakan anakronisme bila dibandingkan dengan perhatian seriusnya. Penekanan Mukolsky pada aspek-aspek dinamis yang sastra tidak mencerminkan perkembangan terakhir strukturalisme, bahwa Mukolsky sama-sama berat secara berbeda. Ya.
berkeseimbangan, kenapa masih mencerminkan suatu pembedakan yang ada di simbolisme. Keseimbangan antara pendekatan dinamis Soviet semata, terutama semiotik Lotman atau Lotman. Silakan dilanjut. Baik, dipersilahkan slide selanjutnya untuk Pak Nanda. Ya, terima kasih banyak Bu Winda. Baik, saya akan melanjutkan materinya mengenai semiotik Soviet. Ini yang pertama, pengertian semiotik itu adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda atau lambang-lambang bunyi. Semiotik kadang-kadang disebut juga semiologi, yang meliputi pengertian tidak terbatas pada tanda atau lambang, tetapi lebih dari itu meliputi sistem lambang dan proses-proses perlambangan. Cakupan pengertian ini mengandung implikasi bahwa ilmu bahasa pun dapat dinamakan ilmu semiotik. Kemudian dalam semiotik ini kami melihat di buku ini ada beberapa tokoh. Yang pertama itu Ferdinand de Saussure. Menurut beliau, ilmu pengetahuan yang bertugas untuk meneliti berbagai sistem tanda. Kemudian menurut Charles Sanders Peirce, ini semiotik adalah hanya dalam ilmu sastra. Semiotik merupakan perkembangan lebih lanjut dari strukturalisme. Bahkan istilah semiologi itu sendiri semula berasal dari seorang peletak dasar aliran struktural, yaitu Ferdinand de Saussure, dan Charles Sanders ini lebih mengembangkan ke ininya, ke sistem tanda bunyinya. Lanjut, Bunda. Ya. Kemudian pandangan Lotman mengenai semiotik. Istilah sarana dan mendefinisikan sebagai unsur struktural dan fungsinya, atau unsur yang memiliki fungsi struktural. Kemudian konsep maknanya sulit dilepaskan dari ekspresi penanda. Ini pandangan dari Lotman. Dan semiotika juga memegang peran sentral dalam strukturalisme Soviet sebagai ilmu baru yang mempelajari setiap sistem tanda digunakan dalam masyarakat. Pendekatan Lotman ini menggunakan istilah sarana dan mendefinisikan sebagai unsur struktural dan fungsinya atau unsur yang memiliki fungsi struktural. Ini memang konsep yang ditawarkan oleh Lotman ini mengungkapkan konsep makna yang sulit dilepaskan dari ekspresi dan penanda. Efek sastra dan puisi dicapai oleh relasi yang erat antara aspek semantis dan aspek forma teks sastra. Lanjut, Bu Winda. Lotman memperkenalkan semiotik ini juga konsep sastra. Dalam semiotik tidak hanya menginterpretasikan teks sastra secara sederhana, tetapi juga mengungkapkan sistem tanda atau lambang. Lanjut, Bu Indah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Pemaparan materinya kami lanjutkan ke Pak Yanuar atau Bu Rosi. Ya, baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok